Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sri Wahyu Cahyningsi dengan NIM 21031100844. Saya sendiri Satria Windo Sadam Saputra dengan nomor NIM 2103221100091. Dan saya Ima Komarnisa dengan NIM 210321100094. Dan saya Zulfikar Nusyadi Lubis dengan NIM 21032210085. Di sini kami akan memenuhi suatu tugas praktikum dasar perlindungan tanaman dengan tema simptomatik, yaitu gejala penyakit pada tanaman. Baik, pada praktikum kemarin terdapat beberapa materi yang dapat kita ulas kembali. Yaitu yang pertama, terdapat pengertian dari simptomatik. Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom sendiri memiliki pengertian, yaitu perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Selain itu, berdasarkan sifatnya, gejala dapat dibagi atas gejala lokal dan sistematik. Yang pertama yaitu gejala lokal adalah gejala yang terbatas atau bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan, biasanya menunjukkan gejala ini. Yang kedua yaitu gejala sistematik, yaitu gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman yang disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit fisiologis. Selanjutnya, yaitu secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada gejala nekrotik. Gejala nekrotik disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, atau sel-sel yang mati. Lalu yang kedua yaitu ada gejala hipoplastis yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Lalu yang ketiga yaitu ada gejala hiperplastis yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Daun ini termasuk ke dalam gejala nekrotis, yakni mengalami gejala perforasi, yang dimana terdapat lubang-lubang pada daun. Hal ini disebabkan oleh nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel mati. Baik, di sini saya akan menjelaskan daun yang termasuk ke dalam gejala nekrotis, yaitu mengalami gejala-gejala penyakit nekrose, di mana daun ini terdapat bercak-bercak berwarna coklat seperti gambar di samping. Hal ini disebabkan karena matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala penyakit yang ada pada daun tersebut. Daun ini termasuk ke dalam gejala hyperplastis, yaitu mengalami gejala sesilia, di mana daun ini mengalami pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit, atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Lalu selanjutnya yaitu gambar daun ini termasuk ke dalam gejala hiperplastis, yaitu mengalami penyakit kerupuk, di mana daun ini berbentuk seperti kerupuk atau menggulung dan mengkeriting. Bisa dilihat pada gambar di samping. Hal ini terjadi akibat dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Daun ini termasuk ke dalam gejala hipoplastis, yakni mengalami gejala klorose, yang dimana daun-daun berubah menjadi warna kuning yang seharusnya berwarna hijau. Hal ini disebabkan oleh rusaknya klorofil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada foto ini. Nah, bisa kita lihat daun ini termasuk ke dalam gejala hipoplastis. Nah, yaitu mengalami penyakit kerdil, yang dimana tempat tanaman ini menjadi lebih kecil dari ukuran seperti biasanya. Hal ini disebabkan karena terhambatnya
pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari seperti biasanya. Oke guys, sekian penjelasan dari kita. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa Like, komen, dan share video ini. Bye-bye. Jangan lupa videonya di like.